Saudara-saudari sekalian, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan dan selamat berjumpa kembali dalam edisi renungan hari ini. Saudara-saudari, hari ini Rabu 11 Agustus 2021, peringatan wajib Santa Clara. Referensi renungan hari ini diambil dari Kitab Ulangan bab 34 ayat 1 sampai dengan 12. Dan bacaan Injil diambil dari Injil Matius bab 18 ayat 15 sampai dengan 20. Saudara-saudari terkasih, seorang pemimpin atau negarawan sejati akan rela mempersiapkan jalan dan menghantar rakyatnya pada kemakmuran tanpa dirinya sendiri harus ikut serta menikmatinya. Itulah yang dilakukan oleh Musa. Dengan susah payah dan kadang harus makan hati, ia membawa bangsa Israel melewati padang gurun menuju tanah terjanji. Di atas gunung Nebo, Tuhan bersabda, "Inilah negeri yang kujanjikan, kepada keturunanmu lah akan kuberikan. Aku mengizinkan engkau melihatnya, tetapi engkau sendiri tidak akan menyeberang ke sana." Pemimpin yang berhati besar dan rela berkorban tidak memikirkan apa yang akan ia dapatkan, tetapi apa yang dapat ia berikan. Saudara-saudari terkasih, kehidupan sebagai seorang jemaat telah ditunjukkan dalam Perjanjian Lama. Musa merupakan salah satu tokoh yang telah menunjukkan hal tersebut. Meskipun ia adalah seorang nabi dan hamba Allah, ia tidak pernah merasa diri sebagai pribadi yang lebih baik daripada sesama orang Israel yang lain. Akan tetapi, ia selalu memberikan nasihat dan selalu menegur orang-orang Israel yang hidupnya jauh dari kehendak Allah. Sikap inilah yang membuat dirinya sangat dicintai oleh orang-orang Israel, sehingga ketika ia meninggal, bangsa Israel berkabung selama 30 hari lamanya. Saudara-saudari terkasih, mengoreksi teman atau saudara dan menghantarnya pada sikap yang benar juga memerlukan jiwa besar dan hati rela berkorban. Menegur berarti menunjukkan kekurangan, dan hal ini bisa membuat teman atau saudara yang bersangkutan tersinggung atau bahkan marah. Karena itu, mengoreksi seseorang kadang memerlukan jalan panjang dan berjenjang sehingga menuntut kesabaran serta pengorbanan. Memang lebih gampang langsung menegur dengan kata-kata keras dan tajam. Namun hal ini bisa kontraproduktif. Orang yang telah keliru dan berdosa sekalipun tetap memiliki harga diri dan ingin diperlakukan secara terhormat. Injil hari ini mengajarkan seni menyelamatkan jiwa sesama, mendapatkan ikannya tanpa memperkeruh airnya. Guna mendapatkan hasil sesuai harapan, niat baik perlu dibarengi dengan cara yang tepat. Saudara-saudari terkasih, realitas yang ada menunjukkan bahwa kita cenderung untuk terlebih dahulu menghakimi seseorang yang berbuat kejahatan. Kita tidak pernah berpikir bahwa orang yang melakukan kejahatan juga dapat kembali menjadi orang baik. Sebaliknya, orang yang dikategorikan sebagai orang yang baik dapat berbuat kejahatan dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa hal ini dapat terjadi? Kita sering terpengaruh dengan sikap egoisme yang cenderung mengakibatkan kita terjebak pada diri sendiri. Kita cenderung menilai diri sebagai pribadi yang terbaik, dan dampaknya kita memberikan penghakiman atas diri orang lain.
Hal inilah yang membuat kita terjebak dalam sikap egoisme dan tidak mementingkan hidup sebagai anggota jemaat. Saudara-saudari terkasih, hidup bersama membutuhkan kesediaan diri untuk memperbaiki satu dengan yang lain, atau sering disebut correctio fraternal. Tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak pernah untuk jatuh dan berbuat dosa. Selalu ada kesempatan bagi kita untuk jatuh dan berbuat dosa. Karena itu, kita butuh rahmat pengampunan dari Tuhan sendiri serta perbaikan dari sesama, agar kita bisa memiliki suasana batin yang aman. Mari memohon rahmat kerendahan hati untuk saling mendengarkan dan memperbaiki dalam kehidupan kita setiap hari. Kita pun berdoa kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita.